Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali bersekutu secara online pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya berikan tema kekuatan di dalam doa, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali hamba dan jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu. Di pagi hari yang indah ini kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk persekutuan kami, walaupun secara online. Kami percaya bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di situ. Kami percaya Bapa, pada saat ini pun Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan sebentar lagi hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran hamba, agar hamba yang terbatas ini dapat berhikmat dan dapat dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah juga hati dan pikiran jemaat-Mu yang mendengar, Engkau urapi, Engkau berkati dengan pengertian, dengan hikmat ya Bapa, agar jemaat-Mu dapat memahami, mendengar, dan yang terutama dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan, Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita baca kembali ya, Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Amin. Ya. Saudara-saudara sekalian, Gladys May Aylward, seorang evangelis asal Inggris, itu pergi ke Cina pada tahun 1924. Nah, di sana ia belajar bahasa Inggris, mengajar anak-anak di sana, ya, anak-anak yang tentunya kurang mampu begitu, ya, dan membantu orang-orang di daerah yang terisolasi. Nah, namun pekerjaan mulianya ini pada tahun 1938 terganggu karena Jepang menyerang Cina. Dan Gladys terpaksa harus meninggalkan tempat misinya dan lari ke tempat yang lebih aman. Nah, pada saat itulah Gladys bertemu dengan sekelompok pengungsi. Dan mereka meminta tolong Gladys untuk memimpin mereka menuju ke daerah yang lebih baik, yang lebih aman. Tetapi sayangnya saudara-saudara, jalur yang harus mereka lewati itu sangat berbahaya dan banyak perampok. Nah, dalam saat yang sulit itulah Gladys tidak mengandalkan kekuatan
dan kepandaiannya sendiri, saudara. Dia sepenuhnya menyadari bahwa dia secara pribadi, secara individu itu tidak mampu. Oleh karena itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menguatkan dan memimpinnya dalam perjalanannya. Gladys dan pengungsi-pengungsi yang dipimpinnya hampir saja, saudara-saudara, mendapatkan serangan dari para perampok. Tetapi secara luar biasa, saudara-saudara, perampok-perampok itu tiba-tiba mengundurkan diri mereka. Tuhan menunjukkan pertolongan dan penyertaannya sampai mereka tiba di daerah tujuan dengan aman, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus itu akan memberikan perlindungan dan membuka jalan bagi kita di tengah tantangan dan persoalan hidup. Doa, saudara, itu merupakan senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menghadapi setiap situasi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam Yunus 2 ayat 1-2 tadi tertulis, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, saudara-saudara, doa ya itu adalah senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Ketika Yunus sedang berdoa di dalam ayat tadi, ia sedang berada dalam perut ikan dan sedang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, di ambang kematian jasmani. Tetapi di saat yang seperti itulah ia ingat kepada Tuhan dan ia berdoa meminta pertolongan. Dan saat berdoa itu tentu saja ia tidak langsung ditolong begitu. Tetapi perkataan dalam doanya itu menunjukkan keyakinan Yunus bahwa Tuhan akan menjawab seruan doanya. Nah, kemudian kita sudah tahu bukan? Dalam cerita tersebut Yunus kemudian dimuntahkan ikan yang besar itu ke daratan. Dan selanjutnya Yunus melanjutkan perjalanannya untuk mengerjakan panggilan Tuhan seperti yang sudah ditugaskan kepadanya. Doanya dijawab oleh Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada kekuatan. Sekali lagi, ada kekuatan dalam doa yang kita naikkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa doa kita itu didengar dan dijawab dengan kuasanya. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mendoakan suatu hal yang menjadi kerinduan kita. Ya, tetapi ada pergumulan dalam pencapaian dari apa yang kita harapkan itu mungkin ya. Ada halangan tertentu, ada obstacle ya, atau ada kendala-kendala tertentu dalam mencapai apa yang kita inginkan. Ada tantangan besar yang harus kita hadapi atau ada kesusahan yang sedang terjadi saat ini. Nah, saudara, ingatlah bahwa kita punya akses, kita punya jalur kepada tahta Allah di dalam surga melalui doa. Doa mengkoneksikan kita dengan surga. Dan saat kita terkoneksi dengan hadirat dan kuasa Tuhan, maka segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil bisa termanifestasi oleh kuasa mujizat pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita berdoa pada saat kita berada dalam kesulitan. Minta pertolongan Tuhan dan percaya bahwa kita sudah menerima jawaban doa kita oleh kuasa dan kasih-Nya. Ada kekuatan di dalam doa. Karena itu marilah kita berdoa, berseru, dan berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hal kedua yang ingin saya bicarakan pada pagi hari ini adalah bahwa di dalam kita berdoa, ya, itu tidak perlu bertele-tele. Mungkin banyak dari kita yang merasa, Tuhan, saya kok kurang bisa berdoa ya. Ada yang ditugaskan untuk doa syafaat tetapi terus enggan karena merasa saya ini tidak pandai berdoa. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa yang tepat. Pada saat kita tidak mengerti apa yang kita mau doakan, kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa di dalam Matius 6 ayat 9-13 Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami, bukan? Yang berbunyi demikian. Ya, kita baca doa Bapa kami. Mulai dari ayat yang ke-9, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan doa yang singkat, padat, namun isinya sangat lengkap dan maknanya sangat dalam. Nah, doa ini seringkali kita sebut dengan istilah doa Bapa Kami. Setiap kata demi kata yang terkandung di dalamnya mengandung arti yang luar biasa. Ya. Nah, bukan sekedar kata yang tanpa makna dan tanpa kuasa, tetapi kata-kata di dalam doa Bapa Kami ini menyatakan tentang kerinduan Tuhan atas kita. Nah, saat itu saudara-saudara, murid-murid sedang meminta diajarkan bagaimana caranya berdoa. Dan Tuhan pun mengajarkan kepada mereka. Kalimat awalnya dari doa Bapa Kami itu kan diawali dengan kata Bapa Kami yang di surga. Bukan Yahweh yang di surga. Atau bukan Elohim yang di surga. Tetapi Bapa Kami yang di surga. Jadi Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk memanggil pribadi Tuhan dengan sebutan Bapa. Ini menunjukkan kedekatan dan hubungan yang sangat erat dengannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar, saudara-saudara, tentang 7 berkat yang dinyatakan dalam doa Bapa Kami. Ya, ini adalah hal kedua yang ingin saya bicarakan dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu 7 berkat yang terkandung di dalam doa Bapa Kami. Saudara-saudara, meskipun mungkin kita sudah sering ya mengucapkan doa Bapa Kami ini sering kali, tetapi banyak dari kita yang masih kurang menyadari bahwa ada berkat-berkat yang terkandung di dalamnya. Nah, doa Bapa Kami ini berkaitan dengan berkat yang Tuhan sediakan atas kita. Adapun 7 berkat dalam doa Bapa Kami adalah yang pertama, berkat persekutuan dengan Tuhan. Tuhan pencipta dan penguasa semesta ini kita panggil Bapa. Ini adalah sebuah berkat luar biasa bagi kita karena kita dapat bersekutu dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan? Jadi Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya karena kita sudah diperdamaikan dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Banyak orang yang ingin punya hubungan dengan presiden, ya, contohnya dengan pejabat ini tertentu atau penguasa ini dan itu. Bangga bila kita punya kaitan dengannya, bila kita kenal dengan orang-orang top tersebut. Hal ini dipandang sebagai sebuah keistimewaan. Tapi bukankah kita lebih lagi daripada itu, saudara-saudara sekalian? Karena kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan, penguasa semesta ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berkat kebenaran. Berkat kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini berkat yang kedua. Dalam doa ini disebutkan datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan inilah berkat yang ingin Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, berkat tuntunan Tuhan atau bimbingan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali lagi ke kalimat doa, datanglah kerajaanmu. Ini juga berbicara tentang tuntunan atau bimbingan Tuhan atas kita. Karena dia sebagai raja kita, itu adalah pribadi yang memimpin langkah-langkah di dalam hidup kita. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, dalam kitab Mazmur kan ada itu. Ayat itu dan dijadikan nyanyian yang sudah terkenal. Ya, jadi berkat tuntunan Tuhan, itu berkat yang ketiga. Yang keempat, berkat rencana Tuhan. Dalam doa Bapa Kami ini terdapat permohonan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal ini artinya apa, saudara? Hal ini berarti rancangan Tuhan yang indah itulah yang akan terjadi atas hidup kita secara pribadi. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan sudah, kehendak Tuhan itu adalah supaya kita ini hidup di dalam sejahtera. Kita ini hidup di dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan yang indah itu sudah direncanakan untuk kita sebagai anak-anaknya. Itu yang keempat. Yang kelima, berkat pemeliharaan secara jasmani.
Saudara-saudara, dalam di doa Bapa kami ini ada permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang berkat pemeliharaan Tuhan atas kita. Tuhan yang menciptakan kita mau memenuhi segala kebutuhan kita. Dia tidak ingin kita hidup berkekurangan, bukan? Nah, makanan itu punya makna luas yang berkaitan dengan usaha kita, pekerjaan kita, dan berbagai sumber daya yang ada, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan ingin agar kita berkelimpahan, kita dicukupi segala kebutuhannya, tidak sampai berkekurangan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah berkat pengampunan. Dalam doa ini kita diajarkan suatu permohonan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan menyediakan berkat pengampunan buat saudara dan saya oleh kuasa darahnya. Luar biasa bukan, saudara-saudara sekalian? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa, sangat hebat, sangat fantastis. Dia yang menciptakan alam semesta, tetapi dia juga Tuhan yang sangat penuh dengan belas kasihan. Dan dia berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, asalkan kita bersungguh-sungguh dalam pertobatan kita dan berbalik kepada jalan yang benar. Ya, sekali lagi, yang keenam ini adalah berkat pengampunan, di mana Tuhan menyediakan berkat pengampunan buat saudara dan saya oleh kuasa darahnya. Kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, bukan saudara-saudara? Di mana kita akan merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Kematiannya di atas kayu salib itu menandakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa atas kita. Karena Dia bersedia menanggung dosa kita semua di atas kayu salib, supaya kita semua diampuni dosanya. Berkat pengampunan. Luar biasa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berkat perlindungan dan kemenangan. Dalam doa ini dinyatakan suatu permohonan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa meminta kepada Tuhan untuk supaya pencobaan itu tidak datang kepada kita, agar kita dilepaskan dari segala kuasa jahat. Tuhan mau melindungi saudara dan saya. Dia ingin dan rindu untuk menghindarkan kita dari segala pencobaan, memberikan kepada kita kemenangan karena kedaulatannya. Luar biasa bukan saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, sekali lagi ya, ada 7 berkat di dalam doa Bapa kami. Yang pertama adalah berkat persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, berkat kebenaran. Yang ketiga, berkat tuntunan Tuhan. Yang keempat, berkat rencana Tuhan. Yang kelima, berkat pemeliharaan secara jasmani. Yang keenam, berkat pengampunan. Dan yang ketujuh, berkat perlindungan dan kemenangan. Amin ya saudara-saudara sekalian. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kalimat dalam doa Bapa kami ini bukanlah permohonan tanpa jawaban. Setiap kalimat dalam doa Bapa kami menunjukkan kerinduan Tuhan untuk Dia kerjakan dalam hidup kita. Dia rindu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia rindu untuk mengampuni dosa kita. Dia rindu untuk bisa dekat dengan kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan mau menjamah, dan itulah berkatnya atas kita. Mari kita sadari bahwa Tuhan rindu untuk berada dalam keberkatannya senantiasa. Tuhan itu sungguh baik. Ia mengasihi dan mau memberkati saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita harus senantiasa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan percaya, beriman bahwa pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus pun akan memberikan perlindungan dan membuka jalan bagi kita di tengah tantangan dan persoalan hidup kita. Doa merupakan senjata rohani yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita untuk menghadapi segala situasi, segala pencobaan, segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani hidup yang dipenuhi oleh kuasa doa. Tuhan Yesus memberkati.